walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim, jika kami kehendaki pastilah kami ubah bentuk mereka. Kalau tadi wajah yang dirubah, sekarang bentuknya dalam riwayat itu berubah bermacam-macam. Ada yang dibangkitkan dalam bentuk wajahnya wajah babi, ada yang dibangkitkan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf sejenak, mari sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, bertakbir sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauran kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah saya muliakan, pada pagi yang berbahagia ini kita akan mendengarkan kalam-kalam ilahi lanjutan dari surat Yasin ayat 65 sampai 67. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa di surat Yasin 55 sampai 58 penjelasan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga. Kemudian 59 sebaliknya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memisahkan mereka ini dari golongan penghuni surga. Kemudian 60, 61 dan 62 Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang janji manusia di hadapan Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada godaan syaitan. Ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim,
kami tutup mulut mereka. Allah tutup supaya tidak ada alasan, supaya tidak mengada-ngada dalam menjawab apa yang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanyakan, sehingga mulutnya ditutup. Bukan tidak bisa bicara, bukan bisu. Tujuannya agar wa tukallimuna aydihim, agar yang bicara itu tangan. Biasanya yang bicara mulut, di akhirat yang bicara tangan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka sebagai saksi. Jadi tangan bicara, kaki bersaksi. Karena yang kemana-mana kaki, yang berjalan kaki, yang bergerak kaki, yang berbuat tangan, yang berbuat jari. Bima kanu yaksibun, atas apa-apa yang mereka lakukan. Jemaah saya muliakan, berarti ini anggota tubuh kita, tangan dan kaki, menjadi saksi dan bicara untuk kita. Bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang dulu mereka kerjakan. Ini suasana yang mengerikan sebenarnya, karena tidak pernah kita mendengar dan melihat tangan bicara, kaki bersaksi. Kemudian semua apa yang sudah kita kerjakan, kalau di surat An-Nur, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun, pada hari di mana tangan mereka bicara, kaki mereka bicara, bima kanu ya'malun, dan mulut mereka bicara atas apa-apa yang mereka lakukan. Di surat An-Nur masih ada mulut. Di surat Yasin mulut dibungkam, tidak dikasih kesempatan untuk bicara. Kalau di surat Fussilat justru semuanya bicara, bahkan kulit pun bicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, sampai ketika mereka mendatanginya, maksudnya di akhirat, maka pendengaran, kemudian penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi atas apa-apa yang mereka lakukan. Jadi ada momentum mulut bisa bicara, ada momentum mulut nggak bisa bicara, ada momentum di mana semua aspek kulit yang ada dalam tubuh kita bicara. Kalau kulit yang bicara, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi saksi.
Jemaah saya muliakan, inilah persaksian yang maha dahsyat di akhirat nanti. Nggak sanggup kita bayangkan tuh, dari mulai kulit, tangan dan kaki bersaksi untuk kita, yang kita sendiri nggak ingat apa yang sudah kita lakukan. Ayat 66, walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Setelah menjelaskan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada seluruh anggota tubuh untuk bersaksi, berikutnya Allah jelaskan, walau nasya'u, dan jika kami kehendaki, latamasna ala a'yunihim, pastilah kami hapus penglihatan mata mereka. Ini bukan buta, tapi dihapus. Dihapus itu maksudnya, yang saya muliakan, dalam tafsir disebutkan bahwa ini wajah ini, kalau kita kan wajah masih ada kelopak mata, masih ada alis mata, masih ada biji mata. Ini Allah hapuskan, tidak ada tuh alis mata, kelopak mata, mata itu nggak ada. Allah ratakan dia. Mengerikan, karena kalau orang yang buta biasa kita lihat, ini orang yang nggak ada alis, nggak ada kelopak mata, nggak ada mata, Allah ratakan wajahnya. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun, maka mereka berlomba-lomba mencari jalan. Jalan kemana? Jalan menuju sirat. Ini nanti ada momentum di mana sirat itu, jembatan itu, jalan menuju ke sana Allah gelapkan, tidak ada penerangan, sehingga yang berjalan dengan amalnya. Ada kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala hapus, latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirat. Bagaimana mereka mau mencari jalan? Fastabaqus sirat, yang matanya saja masih ada dalam kegelapan, yang mereka nggak bisa jalan, nggak tahu jalan, apalagi ini matanya dihapus. Yang bisa berjalan menuju sirat itu adalah orang-orang yang beriman, yang berjalan dengan cahayanya. Fa anna yubsirun. Jemaah saya mulakan lebih dahsyat lagi, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim, jika kami kehendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka. Kalau tadi wajah yang dirubah, sekarang bentuknya berubah. Dalam riwayat itu bermacam-macam, ada yang dibangkitkan dalam bentuk wajahnya wajah babi, ada yang dibangkitkan dalam bentuk kera, ada yang dibangkitkan tangannya puntung, kaki dan tangannya buntung, ada yang dibangkitkan dalam kondisi dia berjalan di atas kepala. Allah rubah dari yang biasa di dunia mereka lakukan. Fisiknya manusia, tapi nanti wajahnya berbeda. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un, sehingga mereka tidak sanggup berjalan dan juga tidak sanggup kembali.
Ini bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sekarang Allah juga menyebutkan bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, Allah berkuasa untuk memendekkan umur, memanjangkan umur. Tapi ingat, ketika umurnya dipanjangkan, kami kembalikan dia ke asal kejadiannya. Asal kejadian kita ini kan lemah. Allahu khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dari suasana yang lemah. Thumma ja'al min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah dia lemah, Allah jadikan dia kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah itu Allah jadikan setelah kuat lemah. Siklus manusia seperti itu. Lemah, kuat, lemah lagi, wa syaibah. Sudah sampai pikun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya di akhir, maka Allah juga menunjukkan kekuasaannya di dunia dalam bentuk fase-fase manusia. Tidak ada manusia yang kuat selamanya. Proses kejadian kita itu adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemahakuasaannya. Sekuat apapun manusia, dia pasti menuju kelemahan. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Kembali menjadi lemah. Ya, kalau sudah semakin tua, ya semakin pikun. Kembali seperti kondisi anak-anak. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Afala ya'qilun. Apakah mereka tidak mengerti, tidak memahami? Jemaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengajak kita untuk melihat siapa kita, memikirkan dan mengambil pelajaran dari penciptaan kita, dari kita mulai anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, sekarang katakanlah lanjut usia. Itu semuanya untuk apa? Yaqilun, agar manusia mengerti. Jemaah saya muliakan, inilah penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam uraian kemahakuasaannya baik di akhirat maupun di dunia. Adapun nanti ayat 69 dan 70 ini bicara tentang Quran. Bagaimana bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an ini bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan syair, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, akan tetapi memang kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk manusia, rahmatan lil alamin. Nah, penjelasan 69 dan 70 kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Yang saya muliakan, bahwa Yasin di antara temanya adalah menjelaskan tentang bentuk-bentuk kemahakuasaan Allah dalam kehidupan dan kematian serta kepastian pada kebangkitan. Nah, bentuk-bentuk kekuasaan Allah tadi itu untuk menguatkan bahwa kebangkitan dan kehidupan pasca kematian itu pasti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita
baik di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabaruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Inna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma shattid shamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa dammir buyutahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم ودمر بيوتهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على سيدنا محمد صلى الله